wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah memudahkan segala urusan kita, senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah. Min aina anti? Ana minal min ciputat. Ya ummi, ma hadza? Ada Kunci. Miftahun. Miftahun. Tapi kita sering mengucapkan miftahul jannah ya. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Baik. Hadza miftahun. Naam. Hadza miftahun. Sahih, hadza miftahun. Baik. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Baik, ya ummi, aina al-miftahu? Miftahu alal kitabi. Sahih, al-miftahu alal maktabi. Afan alal kitabi. Summa aina al-miftahu? Miftahu waro'a. Di bawah? Tahtal kitabi. Tahta jarang kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Tahta. Untuk tambahannya kemarin adalah tahta dan janibah yang belum. Mana janibah? Di samping. Kalau fi, ala, min, ila, amama, waro'a sudah paten ya Bapak Ibu ya. Sekarang bawahannya tahta. Nah, yang sering kita praktekkan juga al-miftahu tahtal kitabi. Baik, syukran ya ummi. Baik, ya ummi, kaifa haluk? Baik, ya ummi, ma hadza? Sahih, hadza kitabun. Wa ma hadhihi? Muannas am mudzakar? Hadhihi atau tilka? Sahih, tilka sa'atun. Atau boleh pakai dhamir enggak? Boleh. Hiya sa'atun. Ma hadza huwa kitabun. Baik. Ahadhihi sa'atun? Naam. Sahih. Aina sa'atu? Fil yadi. Sahih. As-sa'atu fil yadi. Memang nyatanya ini di atas tangan atau di depan tangan, tetapi secara bahasa umumnya kita menggunakan di tangan. Sama kalau jam dinding itu di depan dinding atau di atas dinding? Ya. Sesuai yang kita ucapkan. Kalau kita mau mengucapkannya di atas dinding berarti alal haiti, alal jidari. Kalau di dinding ya fil jidari boleh. Syukran ya ummi. Ya ummi, kaifa haluk? Ana bi khairin aidan. Atau ana bi khairin kadzalika. Ya ummi, bagaimana kita mengungkapkan buku itu baru? Al-kitabu jadidun. Sahih. Jam tangan itu baru. As-sa'atu jadidatun. As-sa'atu jadidatun. Al-kitabu jadidun. As-sa'atu jadidatun. Masjid itu besar. Al-masjidu al-kabir. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu, sekolah itu besar. Al-madrasatu
kabiratun. Nah, al-madrasatu kabiratun. Nah, al-madrasatu kabiratun. Syukran ya Umi. Kaifa haluk ya Umi? Alhamdulillah. Bagaimana kita mengungkapkan buku ada di tangan? Fil yadi. Sahih. Al-kitabu fil yadi. Tadi al-kitabu jadidun. Ini al-kitabu fil yadi. Barusan yang kita sebutkan ada unsur fi'il yang nggak Pak? Belum ada. Kita belum memulai ada unsur fi'il. Al-kitabu fil yadi. Wa aina al-miftahu? Al-miftahu fil yadi. Syukran. Ya Ummi. Badah ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Bil khair. Karena kita sudah belajar domir ya Ibu ya. Sudah belajar domir kan? Sudah paten ya domir ya. Kita latihan menggunakan domir. Ya Ummi, aina al-miftahu? Berarti sahih, al-miftahu alal, kalau pakai domir huwa. Huwa alal kitabi. Hal al-kitabu jadidun? Huwa jadidun. Huwa jadidun. Hal as-sa'atu atau halis sa'atu jadidatun? Dia jadidatun. Hal Ahmad. Hal Ahmad fil madrasati? Huwa. Syukran ya Umi. Ya Umi, badah sama juga kita biasa gunakan domir. Domir. Hal Fatimatu fil masjidi? Naam. Sahih. Naam hiya. Kalau kita sudah hiya saja, naam hiya fil masjidi. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah fil masjidi? Hunna. Sahih. Naam hunna fil masjidi. Hal Fatimatu mahiratun? Hal Fatim, cukup 3 aja, kebanyakan. Ya Umi. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah mahiratun? Hunna mahiratun. Sahih. Jamaknya. Kita sedikit memperkenalkan jamak ya, Bapak Ibu ya. Ada isim jamak. Kalau bentuknya laki-laki, mahiruna. Kalau yang dulu sudah pernah kita tulis ya. Kalau bentuknya perempuan, mahiratun. Nambahin alif dan tak mabsutoh, tak yang terbuka, tak kapal. Muslimun, satu orang muslim, muslimun. Banyak orang muslim, muslimuna. Satu orang muslimah, muslimatun. Banyak muslimah, muslimatun. Satu orang mukmin, mukminun. Jamaknya mukminuna. Satu perempuan mukmin, mukminatun. Mukminatun. Jamaknya mukminatun. Jamaknya. Syukran. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Hal Ahmad mahirun? Naam huwa mahirun. Hal Ahmad wa Umar wa Usman mahiruna? Sahih. Hal hum fil madrasati? Naam hum fil madrasati. Kita boleh bilang hum karena sebelumnya sudah pernah disebutkan. Boleh, supaya ini fungsinya dhamir adalah untuk mempermudah ucapan kita supaya tidak mengulangi banyak kata. Hemat ucapan juga hemat spidol juga.
Tinta. Nah, Teb. Ya Umi, kaifa? Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Min aina anta ya Umi? Afan, min aina anti? Ana min Matraman. Teb. Kita ngomongin Fatimah. Hal Fatimah fil madrasati? Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah fil madrasati? Hunna fil madrasati. Hal anti fil fasli? Sahih. Hal anti muslimatun? Syukran ya Umi. Muslimatun. Tab ya Umi. Hal ana muslimun? Hal anti muslimatun? Hal Ahmad wa Umar wa Usman muslimuna? Na'am muslim. Tab syukran. Pada ya kaifa haluk? Tab sabahul khair. Hal Ahmad wa Umar wa Usman fil madrasati? Na'am hum fil madrasati. Berarti untuk domir sudah, maksudnya domir ini seolah-olah kita sudah menganggap bahasa kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bilang Ahmad berarti bilang gua. Nah, ketika kita bilang Fatimah berarti bilang dia. Ya, dan memang bahasa Arab adalah bahasa kita memang. Bukan bahasanya orang Arab. Tetapi memang bahasa Arab adalah bahasa siapa? Ya bahasa kita, karena kita membaca Al-Quran pakai bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Arab. Nah, sholat nggak boleh diterjemahkan kemudian pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya orang, bukan bahasa orang Arab. Iya. Maka inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Bapak Ibu boleh cari tafsirnya. Sengaja Allah menjadikan Al-Qur'an itu bahasa Arab supaya kita berakal. Boleh dibahas tafsirnya di Bogor boleh. Boleh. Ya, memang sengaja juga Nabi Muhammad itu diutus dari orang Arab, sengaja. Berarti sudah paten ya Bapak Ibu ya, domir ya. Bilam si nahnu ta'allamna an al-fi'lil madhi wal fi'lil mudhari' summa fi'lil amr. Nah, fi'il amr. Fi'il madhi sudah paten, fi'il mudhari' sudah paten, tinggal fi'il amr. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' kita harus menghafalkan utuh. Menolong, nasoro, yan suru, duduk, jalasa, yajlisu, pergi, zahaba, yadhibu. Nah, amrnya ini memang kita nggak perlu menghafal Bapak Ibu. Tapi semakin kita terbiasa, feeling kita, perasaan kita semakin terasa. Jadi bahkan lama-lama akan lebih dari itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau sudah yansuru, amrnya adalah unsur. Yaktubu, uktub. Yadkhulu, udkhul. Yajlisu, ijlis. Yadribu, idrib. Nah. Yaghfiru, ighfir. Yadrusu, yadrusu, Idris. Jangan mentang-mentang ada namanya Idris atau Idris. Yadrusu, udrus. Nah, yadrusu polanya udrus. Syukran ya Om. Yadrusu polanya seperti yansuru, udrusu. Kemudian yadhabu, idhab. Yaftahu, iftah. Yaqra'u,
Ikro. Nah, kemarin tidak jadi PR ya Bapak Ibu ya. Kita bahas saja di sini. Ya, kita bahas. Nah, ya kita sedikit membahas. Kurang Ustaz. Oh, kurang Bu ya? Iya. Minta fotokopi lagi lah di atas. Oh, bisa. Oh iya. Berapa yang kurang? Aku. Tunjuk. Oh iya, di scan Bu ya mungkin ya, bisa ya. Foto aja kali. Mau Babe Ya. siapa, Be? Nah, Babe aja. Tuh, 1, 2. Siapa yang belum? 2, 3. Ya. Berarti yang masuk 20 lebih ya, Bu ya? Tadi 20 lebih. Oh, tadi saya nyetaknya cuma 20. Mudah-mudahan fotokopinya udah buka. Iya. Pada fi'il, ketika kita mau menentukan fi'il amr, kita tidak usah melihat fi'il mudhari'nya. Afan, kita tidak usah melihat fi'il madi, cukup melihat kepada fi'il mudhari'nya saja. Polanya adalah kalau kalau huruf sebelum terakhirnya u, ini kita masih membahas fi'il 3 huruf ya Bapak Ibu ya. Karena nanti memang ada fi'il 4 huruf. Tetapi lebih gampang lagi justru malah. Fi'il amr itu menentukannya sangat mudah. Meskipun pada fi'il rubai, khumasi atau sudasi, fi'il 4, 5 sampai 6 huruf. Kalau ininya domah menjadi u. Kelihatan ya, Bu ya? Kalau ininya kasroh, ijlis, ini kasroh. Kalau ininya fathah, ininya kasroh. Nah, hanya cuma 3 pola ini. Maka kadang-kadang pun di awal ayat Al-Quran itu ada yang bingung pada menentukan hamzatul wasl. Ya, ini adalah hamzah wasl namanya, Bu. Bukan alif, tapi hamzah. Hamzah yang disambung. Maksudnya apa hamzah yang disambung itu? Maksudnya nanti ketika ada kemasukan huruf tambahan itu tidak terbaca. Kalau kesambung dengan huruf setelahnya, contoh misalkan kalau menolong bahasa Arabnya
Yansuru, nasoro yansuru. Tolonglah, unsur. Kemudian dan tolonglah. Nah, menjadi nggak kebaca. Tidak lagi wa unsur, tetapi wansur. Dan duduklah, wajlis. Dan pergilah, wadhab. Kalau mengampuni, ghafaro, yaghfiru. Kalau mengampuni, ghafaro, yaghfiru. Kalau ampunilah, ighfir. Dan ampunilah. Nah, waghfir. Tidak lagi menjadi wa ighfir. Tidak terbaca. Iya, kalau kita mau nyambung dengan misalkan sebelumnya ada harokat, maka suka kita dengar Allahumma ighfir. Nah, memang pada aslinya adalah kalau kita putus-putus Allahumma ighfir pada. Nah, pada aslinya Allahumma ighfir aslinya. Karena ini hamzah wasal menjadi Allahumma ighfir karena nyambung dengan fathah, nyambung dengan lafadz sebelumnya. Langsung dikerjakan ya, Ibu ya? Oh, nunggu yang lain ya. Jadi yang dikerjain itu adalah sorif. Nah, sorif mana sorif? Tasrif ya, kalau bahasa ini tasrif bahasa kita. Rubahlah fi'il kata kerja berikut Waalaikumsalam. Bisa, Pak Ji? Mohon maaf, belum bisa. Oh, belum bisa. Belum buka. Bisa share di itu kan? Iya. Oh iya, di foto bisa di-share di grup ya. Nah. Sorif, nah sorif rubahlah kata kerja berikut. Nah itu kan ada banyak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Itu isinya fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Sengaja kita tulis fi'il mudhari'nya aja karena memang yang dibutuhkan adalah fi'il mudhari'. Rubah kata kerja tadi menjadi fi'il amar. Nah, Bapak Ibu meskipun nggak tahu artinya, tetapi insya Allah sudah bisa merasa, mengira-ngira. Nah. Iya. Kalau unsur. Yajlisu, ijlis. Yadhabu, idhab. Berarti huruf ketiga dengan pertama. Iya, Ibu. Nah, jadi untuk menentukan ini, untuk menentukan u atau i, maka kita melihat daripada huruf yang ini nih. Huruf su. Nah, huruf ya. Huruf sebelum akhirnya namanya. Terus yang terakhir di tasdid Ustaz. Kenapa, Pak? Ya disukun. Iya, disukun. Fi'il amr dasarnya disukun, Bapak Ibu. Sorif itu rubahlah. Nah, atau tasrif dari kata sorof, Bapak Ibu pernah dengar sorof? Nah, sorof itu merubah, Pak. Maksudnya yang dimaksud ilmu sorof adalah merubah dari kata ke kata. Iya.
Zal dan enggak nyambung. Pisah tapi tanpa spasi. Tapi sejatinya satu kata, enggak terpisah. Karena zal kan nggak bisa nyambung dengan ha. Sejatinya masih satu kata, nggak bisa disambung. Ini fil amr ya? Buat fil amr ya? Iya, buat fil amrnya. Nah, kemudian karena kita melihat loncatan pembahasan kaidah yang ada di buku LBIQ memang sangat cepat ya, Ibu ya. Karena kita pada bab 234, maaf, pada halaman 34 kita nanti sudah mulai mengenal dengan naat. Naat. Nah, memang agak cepat ini kalau buku. Kenapa, Ibu? Naat itu boleh kita bilang sifat. Secara praktek, kalau di bahasa kita itu artinya kita kasih yang tanpa kita menyebut lafadz alladzi. Nah, naat. Ya, memang loncatannya sangat cepat Bapak Ibu pada buku LBIQ. Tetapi saya izin ke Bapak Ibu, boleh ya kalau kita perdalam kaidah-kaidah yang dasarnya ya. Wah, harus Pak. Maaf. Karena pada bab selanjutnya, bab kita di buku ini sudah masuk naat, sifat yang berarti yang buku yang besar. Nah, buku yang baru. Berbeda nggak dengan buku adalah baru? Berbeda. Buku adalah baru atau buku itu baru. Berbeda dengan buku yang baru. Ini saya minum ya. Silakan Pak, memang buat minum. Kenapa? Ya subuh atau ya subuh? Iya. Itu bukan ya subuh. Salah ketik gimana? Oh, salah ketik. Iya. Ngetik. Iya, ada. Itu harokatnya boleh dirubah. Ya subuh. Harokat terakhirnya domah semua, Ibu. Domah semua. Ya subuh. Nah, yang bawahnya ya sibu. Beda arti. Kalau ya subuh menghitung. Ya, kalau ya sibu mengira. Mengira-ngira. Iya, mengira. Iya. Saya memperkirakan. Enggak. Bahkan mengira nasib juga bisa. Di Al-Quran itu ahasiban nasu. Bapak Ibu ada yang hafal ayatnya? Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu artinya mengira.
Jadi beda harokat, beda arti. Kalau yahsubu menghitung, kalau yahsibu mengira. Sama kalau yahtubu berkhotbah, kalau yahtobu melamar. Dengan jumlah huruf yang sama, hanya harokat yang berbeda. Ada adi gitu. Kenapa, Ibu? Kalau di Indonesia Iya. ada adi apa? Iya. Tetapi ada yang memang sengaja tidak jauh berbeda artinya. Seperti bahasa kita lajur dan jalur. Jalur. Nah, lajur dan jalur. Yang berkhotbah itu ya tubuh atau ya pakai hak Kho. Yakhtubu. yang melamar. Berkhutbah. Kalau yang Yakhtubu. sama-sama pakai Iya, sama-sama. Yang subuh apa? Yahsubu menghitung. Yang subuh apa yang subuh? Itu salah harokat. Ngetiknya subuh jadi agak ngantuk. Yahsubu. Fi'il mudhari itu fi'il mudhari sebagaimana ism, Bapak Ibu, fi'il mudhari itu asli harokatnya adalah doma, harokat terakhirnya maksudnya. Yahsubu. Pada aslinya, bukan aslinya, asli kita mendengar, melihat, menulis fi'il mudhari itu berharokat doma. Ini belum ada yang menghilangkan hurufnya Ustaz ya? Kenapa? Belum ada yang menghilangkan hurufnya ya? Belum ada. Itu sampai undur ya?
Anda telah mencapai batas paket free. Di tulisan. Kenapa? Anda telah mencapai batas paket free. Susah nggak Bapak Ibu? Gampang. Iya Pak, gimana? Hamzah alif. Kalau Hamzah kemarin, kalau Hamzah itu bisa berdiri sendiri, dibaca bisa tegak berdiri sendiri. Tetapi kalau alif itu dia tidak bisa terbaca. Dia hanya sebagai tambahan ma. Nah, ini adalah kita baca ini bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Bukan ini ya, apa? Nah, ini alifnya nggak bisa. Ini baru alif. Cuman kadang-kadang kita sering kelirunya hamzatul wasl ini dikira sebagai alif. Karena penulisan Al-Quran di Nusantara, di Indonesia ini nggak disiplin antara hamzatul wasl dan hamzatul qat'i. Misalkan hamzatul qat'i itu harusnya ada a-nya gini. Nah, a. Ada a. Ada i. Bisa u. Bisa a, i, u. Nah, ini hamzah. Ini benar. Nah, pada posisi-posisi tertentu ada yang harus menggunakan hamzatul wasl pada fi'il amr sulasi. Nah, kemudian pada isem-isem tertentu semuanya rata-rata kebanyakan menggunakan hamzatul qat'i. Kita bilang ustadzatun, hamzatul wasli atau qat'i? Semua isem menggunakan hamzatul qat'i. Mada fil Arabiyah ustadzah. Nah, ustadzun harusnya seperti ini. Pada kalau disiplin, maka yang disiplin adalah Al-Qur'an cetakan Timur Tengah memang yang disiplin. Iya. Kalau hamzatul wasli, hamzatul qat'i, dia akan ditulis topinya ini, topi. Maka fil Arabiyah singa. Asadun. Nah, hamzatul wasli. Maka fil Arabiyah anak laki. Iya, yes, betul waladun. Ibnun. Ibnun. Nah, ini baru hamzatul qat'i. Tapi cuman sedikit. Yang menggunakan hamzatul qat'i itu cuman sedikit saja. Ibnun tidak menggunakan. Nah, tapi intinya ya kita bacanya sama saja.
Cuman hanya disiplin nanti ketika ketemu dengan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf sebelumnya maka enggak. Kalau ada misalkan huruf sebelumnya wa, ini ada huwa, ini ada huwa, dan ustad, wa ustadun, dan singa, wasadun, dan anak. Nah, enggak baru ini enggak kebaca, sama seperti pola ini. Wabnun. Jadi ini wasl. Ini wasl nyambung. Hamzatul wasl. Tetapi bunyinya sama, Bapak. Hanya yang membedakan hanya sekedar nanti kalau kesambung huruf ini saja. Tetapi meskipun itu kalau kita dalam pengucapan, misalkan kita membaca wa ibnun ya juga nggak apa-apa, boleh. Ya, misalkan dalam pengucapan meskipun kurang tepat, ya maklum, ya memang sama-sama hamzah. Seperti kalau kita mengucapkan Allahumma ghfir, terus kita putus misalkan Allahumma ighfir, boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau kita sambungkan menjadi Allahumma ghfir. Kenapa? Allah. Iya, hamzah wasal. Hamzah wasal. Iya. Mada fil Arabiyah menyayangi. Rohimah yarhamu. Sayangilah. Nah, irham. Irham. Nah, dan sayangilah menjadi warham. Iya, menjadi warham. Nah, fi'il amr memang fi'il amr pada sulasi, fi'il amr itu semuanya, Bapak Ibu. Semua fi'il amr itu menggunakan hamzatul wasal. Hamzatul wasal atau hamzah yang tidak ada topinya. Nah, ada kapal. Tidak ada topi ya, ini tidak ada gininya. Semua fi'il amr. Kecuali nanti Bapak Ibu, insya Allah kita perdalam sorof ya Bapak Ibu ya. Pada pola fi'il af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Fi'il kalau sementara ini kan kita polanya fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nanti ada pola tambahan af'ala yuf'ilu. Nah, itu. Jadi saat ini dasarnya ini kita mengenal semua fi'il amr itu menggunakan hamzatul wasal. Semua. Kita bilang semua saja karena pengecualiannya hanya sedikit. Iya, nggak pakai topi. Iya. Dan ketika menyambung dengan harokat sebelumnya, dia akan langsung tidak terbaca tadi hamzahnya tadi, langsung dimasukkan. Nggak pakai topi. Di disiplinnya nggak boleh pakai topi. Iya. Yang boleh pakai topi ya ini. Enggak, bukan. Ya memang hamzatul qat'i. Karena memang ada dua, ada hamzah wasal, ada hamzah qat'i. Kemudian pada dhamir ana. Ana. Kalau pergi dhahabayat habu. Kalau saya pergi, nah adhabu. Pada dhamir ana fi'il mudhari' pakai hamzatul wasli. Nah, memang disiplinnya adalah pada fi'il amr itu hamzatul
wasal. Pada fi'il mudhari' hamzatul qat'i. Dan saya pergi. Wa adhabu terbaca, harus terbaca. Harus dibaca. Kenapa, Ibu? Karena hamzah qat'i tadi. Jadi kalau kita mau disiplin, melihat disiplinnya adalah kita lihat cetakan Timur Tengah, di mana di situ disiplin antara penulisan hamzah qat'i dan hamzatul wasl. Kalau hamzatul wasl tidak pakai topi, Nah, memang dari fi'il amr semuanya. Kalau hamzatul qat'i pakai topi, terletak pada fi'il dengan dhamir ana, fi'il mudhari', kemudian pada isem-isem tertentu, ustadun, asadun. Nah, ini hamzatul qat'i. Qat'i. Nah, apa qat'i? Memotong. Jadi kalau hamzah itu dia diawalkan dengan hadis. Iya. Iya, betul, Ibu, di awal. Iya, kalau awal, di akhir, di tengah juga bisa. Mada fil Arabiyah membaca. Qara'a. Nah. Qara'a. Boleh nggak nulis kayak gini? Nggak boleh. Tidak disiplin. Harusnya ada topi, harusnya. Pada fil. Mada fil Arabiyah bertanya. Sa'ala. Pakai topi. Mada fil Arabiyah makan. Akala. Kata kerja akala. Pakai topi. Ini kalau kita disiplin. Iya. Iya, salah. Harus karena hamzatul wasl berarti harus dikosongin. Nah, ini adalah masuk kaidah imla, Bapak Ibu. Cara penulisan. Ustaz, semuanya udah selesai. Iya. Kalian udah ngobrol lama. Soalnya udah pada ngobrol. Ustaz. Luar biasa. Ada aman deh, Tulisnya di sini. Kalau di sini terhilang. Mada di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi. Sama seperti isem. Isem mada?
Bapak Ibu, isem itu apa isem? Isem hamzah wasal, menulisnya isem pakai hamzah apa? Hamzah ini hamzah qat'i. Afan, hamzah wasal. Sama penulisan isem ada topinya enggak? Enggak ada. Ismun enggak ada. Cuma sedikit, cuman isem ibn. Yang kita tahu cuma sedikit. Selain itu pada nama-nama benda hamzah semuanya pakai topi. Maka dengan nama menjadi dengan nama Tuhanmu Bismi Rabbika. Aslinya ismun. Kita dapat pada surat apa ini Bapak Ibu? Surat Al-Alaq. Iqra. Nah, Iqra. Iqra min ay kalimah Iqra. Dari kata apa? Nah, qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Iqra berarti apa? Fi'il amar. Fi'il amar Iqra. Sering orang bicara Iqra asal katanya dari Qara'a. Membaca. Kalau Iqra bacalah. Bi dengan ismi nama. Lima bil kasroh. Nah, ini sudah luar biasa semua nih. Sudah bisa menerjemahkan Al-Qur'an ini Pak ini. Ya. Iya. Qalilan fa qalilan. Nah, qalilan fa qalilan. Yang pakai pak. Sedikit. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Al-awwal yaskunu. Nah, yaskun. Dari madinya apa Ibu? Sakana yaskunu. Baik, kita tentu akan tidak bisa terlepas bahwasanya fi'il ini bisa ditasrif. Bisa ditasrif madinya atau mudhari'nya. Sambil mengingat ya Bapak Ibu ya. Yaskunu artinya menempati. Ini boleh Boleh. Nanti dibawa pulang Ibu, boleh. Yaskunu. Kalau Fatimah taskunu. Kalau anta taskunu. Mudhari. Kalau mudhari kemarin kita mudhari sudah ya, Nah, enggak apa-apa ya sambil kita ulang ya. Yaskunu bertempat tinggal atau menempati atau bertinggal atau bermukim. Nah, boleh. Berarti kalau saya tinggal di Jakarta, fil Arabiyah. Sahih. Askunu fi Jakarta. Kami tinggal di Indonesia. Naskunu fi Indonesia. Tinggallah di rumahku. Uskun. Uskun fi baiti. Alhamdulillah. Yakhruju. Ukhruj. Ukhruj keluar. Mudhari'nya kharaja. Nah, kharaja yakhruju. Baik. Keluar. Baik, kita fokuskan saja Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari', mungkin bisa dilihat pelajaran nanti ya pada kesempatan lain ya. Iya, insyaallah bisa di YouTube bisa ya dilihat ya. Nah, dengan berbagai polanya. Kalau Bapak Ibu masih bingung, hafalkan saja kepalanya saja. Dia, kamu, huwa, hiya, anta, anti, itu saja dulu. Dengan perubahannya. Misalkan yaskunu, huwa, hiya, taskunu, anta, taskunu, anti, taskunina. Nah, hafalkan dulu kepalanya dulu.
Kalau ana sama nahnu insya Allah paten lah. Kalau ana nahnu naskunu. Nah, pada perubahannya. Yakhruju ukhruj. Nah, sahih. Ukhruj. No? Ya. Yahmilu ihmil. Ma makna yahmilu? Membawa. Madinya hamala yahmilu. Boleh ditulis sampingnya Bu madinya. Nah, yadribu idrib. Nah, idrib. Mudhari madinya doroba. Kenapa Pak? Artinya memukul. Nah, kita temukan di dalam Al-Quran ketika Allah memberitakan Nabi Ismail ketika sedang setelah selesai sa'i, firman Allah kepada Nabi Ismail, idrib bi'asokal hajar. Nah, idrib bi'asokal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Kenapa Bu? Ya, supaya keluar air zam-zam tadi. Iya. Oh iya. Idrib. Nah, pukullah. Yafrahu. Ifrah. Nah, yafrahu ifrah. Senang. Madinya fariha. Nah, fariha. Kenapa? Iya, karena dari Arab sana. Dari malaikat Jibril. Sudah dari malaikat Jibril. Sama seperti ya'lamu. I'lam. Nah, i'lam. Nah, betul. Madinya alima. Kenapa bukan alama? Dari malaikat Jibril. Alima, mengetahui. Nah, alima. Ada di Al-Quran alimallahu atau alimallaha. Limada alimallahu? Alimallahu annakum kuntum tahtaluna ala anfusikum. Allah mengetahui. Siapa yang mengetahui? Allah. Limada bidomah? Fa'il. Subjek. Nah, subjeknya tadi. Iya Ibu. Iya, kalau kan sering kita bahas Bu ya, madi dan mudhari itu paten harus kita hafalkan. Jadi seperti tadi mengetahui adalah alima, ya'lamu. Enggak boleh alama, salah kalau kita bilang alama. Tapi kenapa Bu? Faroh itu bentuk nanti itu bentuk ism, bentuk fi'il yang dijadikan ism, kebahagiaan. Ada bahagia, ada kebahagiaan. Ada menolong, ada pertolongan. Yaf'alu. If'al. Madinya fa'ala. Nah, sahih, fa'ala. Fa'ilah. Fa'ala, sahih. Artinya mengerjakan sesuatu, mengerjakan. Buat tambahan kosakata ya Bapak Ibu ya. Ya'malu. Ikmal. Madinya amila. Nah, amila. Kita praktekkan pada surat apa ini? Al-Asr. Amila, kalau amila huwa, kalau hum amilu illal ladzina amanu wa amilu. Nah, wa amilu berarti mereka, domirnya hum. Madinya adalah amila, sama. Fa'ala sama amila arti sama, mengerjakan sesuatu. Ya subu. Usub. Itu salah harokat. Subu usub. Hasaba.
Hasaba. Hasaba yahsubu. Artinya menghitung. Nah, hisab. Nah, betul. Dari kata hisab itu. Itu ya subuh ya. Iya, yahsubu. Menjadi Uhsub. Setelahnya ada yahsibu. Ihsib. Artinya mengira-ngira. Nah, mengira. Madinya hasiba yahsibu. yang mengiranya yang Sama ya Ustaz? Sama. Tadi hasabah. Tadi hasabah ya. Nah, sekarang hasiba yahsibu. yang usibu artinya apa Ustaz? Yahsibu artinya mengira. Mengira. Hmm. Badah yazra'u. Izra. Nah, izra. Nah, ma artinya menanam. Kalau izra tanamlah. Nah, izra. Nah, zaro'a. Nah, madinya zaro'a. Baik, badah yanzuru. Unzur. Madinya gampang. Nazoro. Artinya Melihat. Nah, melihat yanzuru. Badau yafhamu. Ifham artinya faham, memahami. Ya. Madinya fahima. Nah, fahima yafhamu. Badah yanzilu turun. Ya, inzil. Ya, sahih. Madinya nazala. Turun. Pak. Nazala yanzilu turun. Yashhadu. Nah, ishhad. Nah, artinya bersaksi. Madinya enaknya apa enaknya? Syahida. Karena di Al-Quran kita dengar syahidallahu. Syahidallahu. Ya, syahida yashhadu asyhadu. Kalau asyhadu berarti domirnya apa? Asyhadu ana. Nah, saya bersaksi. Kalau kami bersaksi, nasyhadu. Kalau bersaksilah ishad. Nah, yasma'u, gampang nih. Yasma'u. Isma mendengar. Enaknya apa? Nah, sami'ah. Kita praktek di sholat tiap hari. Tiap sholat sami'allahu. Mendengar. Irkab. Ya, yarkabu irkab. Artinya mengendarai. Ya. Rokiba. Nah, rokiba yarkabu. Rokiba. Mengendarai. Ya. Ya, mengendarai. Atau menaiki. Menaiki maksudnya. Bisa Bu. Ya. Ini adalah mengendarai ya, tidak harus menyopiri Pak ya, beda. Bukan mengendarai, berarti kita naik kereta. Ya, naik kereta. Iya, betul. Nah, berarti saya mengendarai mengendarai kereta. Nah, tidak harus nyopir. Tidak harus nyopir kita. Iya, boleh. Roki bayar kabu. Yah juru, badayah juru. Uhjur. Nah, uhjur. Ma makna yah juru? Meninggalkan. Bapak Ibu suka dengar hijrah nggak? Nah, ini dari kata yah juru. Hijratun, hijrah meninggalkan. Nah, hajaro yah juru, meninggalkan. Iya, meninggalkan. Hijrah itu berarti meninggalkan.
Yajhadu. Ijhad. Nah, ijhad. Nah, jahada yajhadu. Jahada ya, bersungguh-sungguh artinya. Yalbasu. Nah, ilbas. Alhamdulillah. Berpakaian. La bisa. La bisa. Madinya la bisa. La bisa. Ya ketau. Iketo. Memotong. Nah, ya ketau memotong. Kalau ikto potonglah. Madinya kotoa. Nah. Kotoa. Yasrohu artinya isroh artinya menerangkan. Iya, menerangkan pelajaran maksudnya. Menerangkan atau di dalam Al-Qur'an boleh melapangkan. Bisa melapangkan atau artinya adalah menjadikan sesuatu yang rumit menjadi jelas. Ya. Syaroha. Kalau syaroha yasrohu. Kalau kami menerangkan atau kami melapangkan asrohu. Kita dapatkan pada surat Alam nasroh laka sodrok. Nah, yasjudu. Usjud. Nah, bersujud. Sajada. Sajada enggak, ya sajada isem Ibu, sajadatun isem. Tapi kalau sajada yasjudu, yang isem itu sajadatun. Nah, sajadatun. Iya, sajadah ini sajadah buat sholat. Iya. Kalau yasjudu dari kata sajada yasjudu. Ya'budu. Ubud dari kata madinya abada. Ya'budu ubud artinya menyembah. Yajma'u. Ijma'. Nah, sahih ijma'. Ma makna dalika? Mengumpulkan. Jamaah sahih. Jamaah. Ba'dah jamaah. Bukan kalau yang jamaah yang sedang diucapkan itu jamaatun aslinya, cuma disukunkan. Dari kata jamaah yajma'u artinya mengumpulkan. Yahzuru. Uhzur. Menghadiri. Iya, hadir, menghadiri. Yahduru. Hadoro. Yahduru menghadiri, hadir. Yadfa'u. Idfa. Nah, alhamdulillah idfa. Ma makna dalika? Boleh. Ini memiliki 3 arti. Boleh membayar, boleh membalas, ataupun boleh melindungi. Nah, membolehkan. Kenapa, Pak? Ya. Tapi di sini kita pakai membayar dulu saja, membayar. Membayar atau membalas. Dafa'a. Yaqra'u. Nah, gampang nih. Pasti udah tahu semua. Iqra. Memqara'a. Nah, qara'a, membaca. Nah, tapi sering kalau di bahasa percakapan kita sehari-hari yadfa'u artinya membayar, boleh kita bayar. Yatbahu. Itbah. Artinya masak. Tobakho. Iya. Tobakho. Kalau saya masak atbahu. Kami masak natbahu. Yarfa'u. Irfa. Artinya mengangkat. Nah, rofa'a yarfa'u. Rofa'a. Madinya rofa'a. Yasbahu. Isbah. Berenang.
Sabaha. berenang. Sabaha. Yaqtifu. Iktif artinya bisa berarti memetik, Kotofa. memetik. Kotofa. Iya, kotofa. Ya'rifu. I'rif. Sahih. Ya'rifu. I'rif. Arafa. Ya'rifu. I'rif. Mengetahui. Bapak Ibu suka dengar kata ma'rifah? Nah, dari kata arifah ya'rifu. Kalau arifah ya'rifu mengetahui, kalau ma'rifah pengetahuan. Kalau nasara yansuru menolong, kalau nasrun pertolongan. Bahasa gampangnya fi'il yang dijadikan ism. Melihat menjadi penglihatan. Masdar namanya. Mencuri menjadi pencurian. Mengambil pengambilan. Membayar pembayaran. Mengampuni pengampunan. Yaghfiru ighfir. Nah, ighfir. Ghafaro. Ghafaro. Bapak Ibu suka dengar kata maghfiratun? Maghfirah. Nah, itu ini pengampunan. Ampunan. Kalau ghafaro yaghfiru mengampuni. Bapak Ibu suka dengar maghfirah? Nah, maghfirah. Itu ya, ampunan. Itu adalah sedikit kita tambahkan pengetahuan ism yang diambil daripada fi'il atau fi'il yang dijadikan ism. Ghorosa yagrisu. Ghin roksin. Berarti sudah fi'il madhi mudhari amr sudah paten ya Bapak Ibu ya. Ya, tinggal saya sedang menulis untuk memudahkan. Insya Allah nanti kalau sudah beres saya kita kirim ke Bapak Ibu ya buat latihan. Ya, cuman memang kendalanya kalau lagi ngetik ada anak kecil itu pasti nggak jadi nanti dipukulin atau diapa nggak. Ya arifu mengetahui. Ya arifu. Ya, sama dari kata ta'aruf. Yaktifu memetik. Ya. Mengangkat. Ya. Berarti untuk saat ini tujuan khusus kita adalah Bapak Ibu sudah bisa menganalisa ya. Ini bentuk madhi atau ini bentuk mudhari, ini bentuk amr. Nah, syukur-syukur sudah bisa mempraktekkan. Seenggaknya kita bisa menganalisa dulu di dalam Al-Qur'an. Ada Ibu? Kita latihan analisa kita. Ketika kita melihat rozakna, analisa kita ini mengatakan apa Bapak Ibu? Bukan. Iya, rezeki. Madhi mudhari atau Madhi. Aslinya rozako yarzuku. Berarti madhi mudhari kan bisa ditasrif ya. Tentu masih ingat rozako
Berarti kira-kira fa'ilnya domirnya apa ini? Nahnu. Rozakna. Rozaku. Kalau Fatimah, rozakot. Anta, rozakta. Anti, rozakti. Ana, rozaktu. Nahnu, rozakna. Nah, berarti kira-kira domirnya nahnu. Kami sudah memberi rizki ke mereka. Yunfikun. Kalau Bapak Ibu, kira-kira ini apa ini? Nah, mudhari dengan domir apa ini? Hum. Karena bunyinya ya. Nah, ya. Meskipun nanti kita belum masuk pada fi'il sulasi, fi'il yang huruf awalnya doma ya. Kalau kita pelajari kan fi'il kan huruf awalnya apa Bapak? Fathah. Nah, tapi kita sudah bisa memperkirakan kalau ya'lamun itu hum. ya mudhari. Domirnya hum. Ya. Ya'lamun. Yarji'un hum yarji'un. La'allakum ta'kilun ta'kilun. Anta ta'lamuna. Antum ta'lamuna. Antum ta'lamuna. Yarsyudun hum. Nah, hum ya. Kalau ta antum, ya hum. Kita hapus Bapak Ibu. Yang ini di itu. Untuk latihan fi'il supaya menguatkan nanti kita kirim ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Jadi asin nih. Nah, di dalam buku LBIG sudah disinggung domir mutasil. Nah, memang agak terlalu cepat Bapak Ibu kalau di buku ini memang. Bahkan pada bab selanjutnya nanti mau nggak mau kita harus sudah mengenal naat. Memang secara urutan kaidahnya sebenarnya belum dulu naat. Nah, naat. Iya, untuk kita enggak ada 2 tahun lagi. 2 minggu lagi. Domir mutasil. Tentu kita harus ingat domir aslinya. Kalau kita ngomongin Fatimah, kalau kita ngomongin Ahmad, Ahmad, Fatimah, wa Zainab, hum. Fatimah, nggak usah dikasih harokat ya? Biar terbiasa. Iya. Biar terbiasa gundul. Kalau mereka hunna. Kalau kamu anta kalian antum anti kamu anti
Kalian saya Tulis kalau di chat. Tuliskan kalian ini. Coba tulisannya yang bagus di chat di grup ya. Ya, ada yang dalam. Nah, Juga. foto. Latihan bang, latihan. Nanti makin bagus. Dulu saya tulis kanji juga, karena ibaratnya. lebih, kalau Bapak Ibu lebih gampang menghafal, ininya taruh di bawah aja ya, supaya lebih gampang. Diturunin ke bawah. Foto-foto pakai iPhone-nya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Hasil sebagaimana bahasa kita ketika kita mengatakan dia adalah muslim, dia adalah Ahmad adalah muslim, kemudian pada aslinya dia adalah muslim atau dia adalah Ahmad, dan itu adalah rumah
Dia atau rumahnya? Bapak Ibu. Nah, rumahnya. Rumah dia boleh apa enggak? Enggak boleh. Sebenarnya enggak boleh. Ya memang karena kita paham, kita mungkin terbiasa dengan kesalahan ya sebenarnya. Jadi ya karena kita paham, harusnya iya, rumah dia enggak betul. Harusnya rumahnya. Kamu adalah muslim. Itu adalah mobilmu. Mobilmu atau mobil kamu? Nah, nyamu, kemudian rumahku atau rumah saya? Rumahku. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya dhamir mutasil kalau di bahasa kita. Nah, di bahasa kita. Iya. Kalau kita bilang kamu adalah profesor, misalkan. Kamu adalah profesor. Dan itu sebagai contoh ya Bu. Dan itu rumah enggak. Misalkan kamu adalah muslim saja. Kamu adalah muslim, kamu adalah seorang muslim. Kalau kita bilang muslim berarti orang Islam. Kamu adalah muslim. Dan itu rumahnya atau rumahmu? Rumahmu. Nah, yang harusnya adalah memang di bahasa kita rumah kamu. Nah, mu inilah yang kita bahas pada dhamir mutasil. Inilah yang kita sebut kalau di bahasa Arab namanya dhamir mutasil. Misalkan dia. Nah, kalau dia kan dhamir asli ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang dia berarti kita ngomongin Ahmad. Dia Ahmad adalah guru. Dia adalah pedagang. Dan itu rumahnya. Nah, ya. Belum PR-nya. Nah, mu-nya atau ku. Nah, inilah yang kita sebut dengan dhamir mutasil. Di Taman Topi gitu. Ya, baik. Bapak Ibu, yang penting adalah di sini bentuknya kita hafalkan, kita patenkan dulu bentuknya. Kalau kita ngomongin Ahmad, berarti ngomongin aslinya huwa. Bentuknya adalah hu. Nah, kalau rumah, madzhab fil Arabiyah rumah. Baitun. Tidak isim kalau nggak kenapa-napa berharokat rumah. Baitun. Kalau rumahnya. Nah, nya kembalinya ke Ahmad. Rumahnya Ahmad. Baitun. Rumahnya Ahmad, Ali, wa Usman. Hum. Rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah, Zainab, wa Ruqayyah. Rumahmu. Baituka. Rumah kalian. Baitukum. Nah. Rumah anti. Baituki. Ki. Baitu. Bait. Rumah anti. Bait. Rumah antunna. Baitukunna. Nah, baitukunna. Ya, baituki. Nah, boleh nggak baitiki? Boleh. Pada keadaannya. Pada keadaan aslinya isim kalau nggak kenapa-napa berharokat dhamma. Kalau kena hujar, ya
saya mau ke rumahmu. Saya mau Ya. Aslinya baituki. Kena harfu jar menjadi baiti. Nah, kalau rumah anta, Pak Rufi, saya mau ke rumahmu. Ila baitika. Nah, ila baitika. Kalau Budi, saya mau ke rumahmu. Baitiki. Nah, pada posisinya. Tetapi yang kita tersebut di sini adalah pada posisi asalnya ya, Bapak Ibu ya. Isemnya kalau nggak kenapa-napa berharokat domah. Rumahku. Baiti. Rumah kami. Baituna. Nah, inilah yang kita sebut dengan domir mutasil. Bisa nyambung dengan isem mudzakkar atau isem muannas. Kita praktekkan ke yang lain. Kata ganti bersambung. Kata ganti bersambung. kalau bahasa Indonesia kata kepunyaan. Iya, khususnya, lebih khususnya. Tetapi di dalam materi bahasa Arab tidak hanya sekedar mengandung arti kepemilikan. Karena nanti akan bisa bersambung dengan harf juga, Bapak Ibu. Makanya bilang bersambung. Iya. Tapi lebih luas dari itu. Kalau itu adalah kalau itu untuk memudahkan Bapak untuk memahami, silahkan pahami seperti itu, boleh. Dengan arti kepemilikan ya, boleh. Untuk memudahkan pertama dulu boleh. Tetapi secara umum nanti ini adalah kata ganti bersambung. Kenapa? Karena nanti akan juga bisa bersambung dengan harf. Ini bersambung dengan apa ini? Enggak, bersambung dengan apa? Isem, iya. Bait isem, rumah. Nah, nanti juga bersambung dengan harf madza fil arabiyah dari min. So, besok kita bahas, tapi kita panasin dulu dari sekarang. Dari. Iya, ya. Belum. Ya, Pak. Hamdan Syakirin, Hamdan Naimin. Iya, Hamdan Syakirin. Hamdan. Itu namanya maf'ul. Iya. Maf'ul li fi'lin mahdzuf. Nahmadu Hamdan ya, Hamdan. Pujian yang diberikan oleh orang-orang yang memuji. Iya, pujian yang diberikan oleh orang-orang yang bersyukur. Baik, tadi dari Ahmad. Minhu atau darinya dari Ahmad. Dari Bu Haji. Minha dari Fatimah, sama aja. Darimu, minka. Darimu. Oke, nah seperti itu. Tadi kemarin kita di depan Mama, di depan Pak Haji, di depannya Mamahu, di depannya Bu Haji. Nah, jadi Amamaha. Jadi secara khusus memang Bapak Ibu kalau untuk memudahkan memahami, berarti ini domir kepemilikan ya, memahaminya. Boleh, silakan untuk memudahkan Bapak Ibu memahaminya. Karena kadang-kadang ada hal-hal kecil tertentu yang membuat kita tertarik, yang membuat kita paham. Ya, waalaikumsalam. Jemput ya? Jemput ya? Ya. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang ada hal-hal yang kecil yang membuat kita memicu kita nanti untuk suka dan paham itu.
Boleh Bapak Ibu memahami ini dengan apa namanya? Kepunyaan, boleh. Boleh. Nah, makanya kadang-kadang anak-anak kita itu dari kecil itu ada sesuatu yang memicu dia supaya gedenya nanti suka kepada itu. Iya. Meskipun baru sedikit tapi hal itu nanti bisa memicu untuk suka terhadap sesuatu. Baik, Badah, kita sambung dengan isem, ini kan isem mudzakkar ya, Bu ya? Afwan, mudzakkar ya, baitun. Kita sambung dengan isem muannas. Mada fil arabiyah mobil. Nah, sayyaratun. Mobilnya Pak Haji. Sayyaratuhu. Mobilnya Pak Haji, Pak RT dan Pak RW. Sayyaratuhum. Mobilnya Fatimah. Fatimah Zainab. Saya mobilmu. Mobil kalian. Kum. Bentuknya kum. Mobil anti. Sayyaratuki. Mobil antunna. Nah, mobilku. Sayyarati. Mobil kami. Sahih. Sayyarotuna. Gampang ya Bapak Ibu ya? Iya, Bapak. Kenapa, Yuk? Di depan amami. Nah, amami. Almarhum. Maksudnya apa? Almarhum. Bukan. Nah, itu tadi yang kita bahas pada sorof ya Bapak Ibu ya. Menyayangi. Menyayangi apa? Menyayangi. Berarti kita membahas kata ini, menyayangi. Rohimah. Yarhamu. Rohimah yarhamu, menyayangi. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tasrifnya sudah menguasai lah Bapak Ibu ya. Kalau anta rohimta, ana rohimtu, rohimtu. Bukan ini ya, jangan ketukar ini ya Bapak ya. Rohimtu pada subjek, pada ana. Kalau kami sayang, rohimna. Kita tarik ke sebelumnya dulu. Mudhari'nya yarhamu. Amarnya irham. Orang yang nyayangi kita panggil rohimun. Ya. Dulu pernah kita singgung ya, orang yang menyayangi kita panggil orang yang menolong nasoro, yang menolong kita panggil nasirun. Duduk jalasa, yang duduk kita panggil jalisun. Menulis kataba, yang duduk kita panggil katibun. Nah, polanya seperti itu. Rohimun. Ini adalah yang menyayangi. Kalau yang disayangi baru kita panggil marhumun. Nah, marhum itu artinya yang disayang. Kan kita sudah pernah singgung ya Bapak Ibu ya. Ada isem-isem yang bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Yang pertama kita hafalkan apa? Isem sifat. Kabirun, kabirotun. Soghirun, soghirotun. Kemudian profesi ya, ustadzun, ustadzatun. Kemudian ini juga yang kemarin kita singgung, berhubung Pak Haji tanya, isem-isem inilah, isem-isem yang mengambil dari badannya fi'il. Yang menyayangi kalau ini laki, kalau ini perempuan rohimatun. Ini marhumun yang
yang laki-laki. Kalau yang disayang perempuan, marhumah, marhumatun. Kalau yang menolong laki-laki, nasirun. Kalau yang ditolong berarti mansurun. Nah, ada nasirun, ada mansurun. Ada yang menyayangi, ada yang disayang. Ada yang menolong, ada yang ditolong. Ada yang memukul, ada yang dipukul. Ini adalah isem-isem yang mengambil daripada fi'il. Kalau di ilmu sorof, ini namanya sigoh, Bapak Ibu. Sigoh, bentuk kata. Bentuk kata ini ismul fa'il dan ini ismul maf'ul. Ya. Belum, Bapak Ibu. Hapus dulu. Nah, marhum tadi. Ya. Marhum, bukan marhum, ha. Marhumun. Bukan marhum, bukan hak, Pak. Bukan pakai hak Pak Haji, tapi hak. Marhumun. Nah. Ini yang disayang. Yang disayang, marhum. Yang seperti itu, yang tadi membuat pola tadi itu bisa di feeling Bapak Ibu. Feelingnya kalau yang menolong nasirun, kalau yang ditolong mansurun, kalau yang memukul doribun, nah, kalau yang dipukul madrubun, kalau yang yang disayang rahimun, kalau yang menyayangi rahimun, yang disayang marhumun. Baik, ya abai wa umhati, kembali ke dhamir mutasil tadi. Nyambung dengan isem muannas dan nyambung dengan isem mudzakkar. Nah, akan tetapi ketika nyambung dengan isem mudzakkar yang ada tak marbutohnya, misalkan madza fil arabiyah, mobil tadi sayyaratun. Sayyaratun ada tak apa di sini Bapak Ibu? Nah, kalau kita masukkan mobilnya Pak Haji menjadi saya, berubah menjadi tak mabsutoh. Sayyaratuhu menjadi sama. Sekolah madrasatun. Sekolahmu madrasatuka. Sekolah kami. Ada yang berubah enggak? Berubah, tadinya tak menjadi tak, tapi tetap isem muannas. Meskipun mobilnya Pak Haji muannas atau mudzakkar? Muannas, karena kita ngomongin mobil. Rumahnya Bu Haji muannas mudzakkar? Mudzakkar, karena kita ngomongin rumah. Nah, baik. Ilhadah fi aswal, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ya. Bingungnya di mana? Kalau Pak Haji berarti Ahmad. Nah, kalau Bu Haji berarti Fatimah. Nah, bingung ya sama Pak Haji sama Bu Haji ya? Berarti Ahmad sama Fatimah aja deh. Iya. Iya. Nah, sekarang kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Awal-awal dulu kita membuat susunan. Ini adalah buku. Nah, hadza sahih. Hadza kitabun. Kita membuat susunan. Ya. Ada kitabun. Nah, kita kembangkan dengan mobil. Kita kembangkan dengan dhamir mutasil. Ini adalah buku. Kalau ini adalah jam. Hadhihi
Sa'atun. Hadhihi ja'atun. Nah, paten ya Bapak Ibu ya. Kemudian buku itu atau buku adalah di atas meja. Alkitab. Nah, Alkitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Buku susunan dasar kemarin Bapak Ibu. Kemudian susunan dasar yang lain. Buku itu baru. Alkitabu jadidun. Nah, sahih alkitabu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu menguatkan 3 pola ini saja sudah luar biasa Bapak Ibu. Sudah bisa ngalahkan mahasiswa sastra UIN. Alkitabu. Nah, polanya kayak gini ya. Tinggal menentukan mudzakkar muannas. Alkitabu alal maktabi. Kalau mobil ada di depan rumah, as-sayyaratu amamal baiti. Sekolah ada di belakang stasiun. Al-madrasatu wara'al mahattati. Wara'al mahattati. Nah, pola yang ketiga ya. Pola yang ketiga alkitabu jadidun. Jam tangan itu baru. Satu jadidun. Mobil itu besar. Sayyaratu jadidun. Kereta itu cepat. Al-qitaru sari'un. Nah, tiga pola dasar ini yang penting dikuatkan dulu. Nah, sekarang kita praktekkan ke gambar mutasil, Bapak Ibu. Ini adalah buku. Kalau ini adalah bukumu. Ada kita buka. Nah, ada kita buka. Ini adalah buku kami. Ada. Nah, ada kita buna. Ada kita buna. In ya, ada kita buna. Ada kita buna. Ini adalah jam tanganku. Hadhihi saati. Ini adalah jam tanganmu. Hadhihi saatuki. 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 Baik. Ya. Pola kedua, alkitabu alal maktabi. Buku ada di atas meja. Bukumu ada di atas meja. Nah, nggak boleh ada alif lam. Kita buka. Nah, ya, kita buka ala maktabi. Kita buka alal maktabi. Kalau bukuku ada di atas meja, kita di alal maktabi. Kalau kitabi. Nah, kalau bukuku ada di atas mejamu. Nah, sahih. Kitabi ala ya. Kalau saya ngobrol sama Pak Rufi, ya, ya. Kitabi bukuku. Nah, kalau saya ngobrol sama Bu Haji, bukuku ada di atas mejamu. Ala maktabi. Kitabi ala mak. Nah, tergantung ngomongnya. Limada bil kasroh ya abai wa umati. Ala kitabi. Nah, di sini kenapa pakai kasroh?
Nah, karena ketarik dengan ya tadi. Nah, ketarik bukan